Tapi penting nggak sih kira-kira pencatatan keuangan bagi seorang pengusaha? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Ati Sri Purwanti Ningsih yang akan membagikan konten-konten tentang literasi keuangan kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman entrepreneur nih. Yuk simak video saya sampai selesai ya. Nah, di era sekarang ini menjadi pengusaha sudah sangat banyak diminati oleh masyarakat. Mulai dari pandemi kemarin, bahkan sebelumnya anak-anak muda kalau ditanya pasti pengennya jadi entrepreneur. Tapi penting nggak sih kira-kira pencatatan keuangan bagi seorang pengusaha atau entrepreneur? Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya akan berikan insight dulu kepada teman-teman mengenai dua mindset ini ya, yaitu berdagang dan berbisnis. Loh, kan sama itu artinya. Nah, teman-teman, ini berbeda ya. Berdagang di sini adalah mengenai bagaimana cara mencetak keuntungan dengan membeli barang dengan harga yang lebih rendah dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Kalau berbisnis adalah menciptakan nilai tambah agar tercipta keuntungan yang lebih banyak lagi. Pebisnis dan pedagang ini sama-sama menghasilkan omset ya teman-teman. Bedanya adalah pedagang menikmati margin dari harga jual dan harga beli. Pemilik bisnis biasanya fokus untuk mencetak keuntungan dari laba usaha, kemudian diputar kembali di dalam sistem bisnisnya. Intinya, pedagang akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Tapi pebisnis akan mendapatkan keuntungan lebih banyak atas pengembangan dari keuntungan yang didapatkan. Wah, kelihatannya gampang ya, cepet kaya lewat jalur pengusaha. Tapi punya usaha pun ada kelemahannya loh, apalagi dari aspek keuangan. Yang pertama adalah tidak adanya pencatatan aktivitas keuangan atau hanya mengandalkan ingatan. Nah, ini yang sering terjadi ya teman-teman. Banyak orang yang saya temui mengatakan bahwa pencatatan keuangan itu tidak penting. Saya juga ingat kok aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam bisnis saya, toh bisnis saya masih kecil. Tapi seminggu atau sebulan kemudian karena saking banyaknya aktivitas dalam bisnis akhirnya jadi lupa. Benar atau benar teman-teman? Hal inilah yang kadang membuat kita tidak tahu seberapa banyak pendapatan atau pengeluaran yang kita lakukan dalam usaha. Nah, yang kedua adalah pengelolaan keuangan bisnis bercampur dengan keuangan pribadi atau keluarga. Nah, oke, saya ibaratkan ada orang yang mencampur air minum dan air mandi. Dengan begitu, kita tidak tahu, teman-teman, mana air yang layak kita minum. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan yang teman-teman, apabila teman-teman mencampur keuangan pribadi dan bisnis. Teman-teman pasti akan bingung mana uang milik bisnis dan mana uang milik pribadi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, kita juga akan sulit mengembangkan bisnis karena biasanya laba yang diperoleh dari bisnis inilah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Nah, yang ketiga, para pengusaha tidak pernah melakukan evaluasi kondisi usaha sehingga tidak diketahui tingkat perkembangannya. Contohnya ini ya teman-teman, rekap pertumbuhan penjualan bakso A dan bakso B 3 tahun terakhir. Penjualan bakso A di tahun 2019 adalah 30 juta. Kemudian di tahun 2020 sebesar 30,3 juta. Wah, ada kenaikan 3 juta nih selama 1 tahun. Tapi di tahun 2021 mengalami penurunan 2 juta sehingga 2021 ini mendapatkan penjualan sebesar 30,1 juta. Selanjutnya, penjualan bakso B di tahun 2019 memiliki penjualan sebesar 15 juta. Tahun 2020 sebesar 18 juta dan 2021 sebesar 22 juta. Penjualan bakso B memiliki kenaikan 20% per tahunnya. Wah, gimana nih teman-teman? Siapakah yang memiliki pertumbuhan yang lebih baik? Ya, penjualan bakso B lah yang memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Inilah teman-teman yang harus diperhatikan para pengusaha agar usahanya bisa semakin bertumbuh dan semakin besar. Tidak perlu khawatir, usaha yang sekarang ini masih kecil. Mulailah aware dengan hal-hal yang kecil.
agar ketika bisnis kita sudah besar nanti atau scale up, kita sudah tahu bagaimana pengelolaan usaha yang baik dan benar dari sisi keuangan. Untuk itu saya juga akan berikan solusi menurut saya dari ketiga kelemahan tadi ya teman-teman. Solusi pertama dari masalah pertama, karena tidak adanya pencatatan aktivitas keuangan atau hanya mengandalkan ingatan. Nah, mulai sekarang kita harus konsisten ya teman-teman untuk mencatat segala aktivitas usaha kita, baik pemasukan maupun pengeluaran, agar bisa diketahui berapa laba yang kita terima. Untuk tahap awal tidak perlu repot-repot menggunakan laptop atau software akuntansi profesional apabila memang belum mampu. Kita mulai dari yang bisa kita lakukan secara konsisten. Pencatatan ini bisa diawali dengan menggunakan buku saja dan menggunakan format yang sederhana. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan pencatatan pada usaha dagang sembako. Pertama, kita harus buat judulnya dulu teman-teman, yaitu rekap keuangan, kemudian di bawahnya adalah nama usaha kita. Dimisalkan adanya Sembako Usaha Jaya. Kemudian baris ketiga judul adalah periode pencatatan kita selama 1 bulan, yaitu bulan Oktober 2022. Kemudian isi dari tabel adalah tanggal, keterangan, pemasukan yang kita terima dan pengeluaran yang kita keluarkan, dan di akhir adalah saldo yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari pemasukan serta pengeluaran. Kita coba kupas bagaimana cara membaca pencatatan keuangan sederhana ini ya teman-teman. Pada tanggal 1 Oktober 2022, toko Sembako Sukses Jaya memasukkan modal ke toko sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 3 pemilik membeli berbagai barang dagangan untuk dijual di toko sembakonya sebanyak 4 juta. Nah, di sini sudah mulai ada pergerakan di saldonya ya teman-teman. Pemasukan sebesar 5 juta dikurangi pengeluaran sebesar 4 juta sehingga saldonya tinggal 1 juta. Kemudian tanggal 5 Oktober 2022 pemilik mencatat bahwa terdapat penjualan sebesar 500.000 sehingga saldo bertambah menjadi 1,5 juta. Hal ini berlaku sama seterusnya ya teman-teman, di mana saldo akan bertambah ketika ada pemasukan dan berlaku sebaliknya akan berkurang apabila ada transaksi pengeluaran. Dan di akhir bulan kita akan tahu seberapa besar saldo uang yang kita miliki untuk menjalankan usaha kembali. Solusi yang kedua dalam pengelolaan keuangan bisnis yang bercampur dengan keuangan keluarga, ini bagaimana sih caranya kita bisa memisahkan kedua hal tersebut? Nah, kita bisa membuat rekening tersendiri untuk bisnis dan pribadi, atau kita bisa siapkan dompet terpisah agar lebih simpel. Jadi untuk usaha dan untuk pribadi harus dipisah. Selain itu, kita juga harus konsisten untuk menggunakan uang dari kedua dompet tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dompet bisnis bisa untuk kebutuhan bisnis dan dompet pribadi untuk kebutuhan pribadi kita. Apabila teman-teman ingin mengambil bagian dari keuangan bisnis tersebut, itu boleh-boleh aja. Di dalam akuntansi disebut dengan namanya privé. Cara yang bisa kita lakukan adalah, coba kita ibaratkan ya teman-teman, ini menggaji diri kita sendiri, sehingga teman-teman bisa memperoleh bagian dari keuangan usaha tersebut. Nah, solusi yang ketiga dari permasalahan tidak pernah mengevaluasi bisnis itu, di sini teman-teman harus sudah memiliki pencatatan aktivitas bisnis khususnya keuangan, sehingga bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan bisnis dari bulan ke bulan atau bahkan dari tahun ke tahun. Lebih baik lagi adalah teman-teman memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Nah, untuk UMKM sebenarnya ada laporan standar namanya Standar Akuntansi Keuangan EMKM, Entitas Mikro Kecil Menengah. Namun demikian, bagi teman-teman pengusaha yang tidak mempunyai background akuntansi, terus juga susah mau mulainya dari mana, yang penting dicatat dulu. Yang penting ada catatannya dulu, ada penerimaan dan ada pengeluaran. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung
menggunakan analisis rasio. Untuk apa? Untuk melihat kesehatan apakah usaha kita itu sehat secara keuangan. Nah, itu bisa dilihat dari laporan keuangan kita. Nah, bagi teman-teman yang memang belum mempunyai laporan keuangan sesuai standar, nah nanti teman-teman harus menyusun dulu sesuai standar yang bisa digunakan untuk melihat mengukur rasio-rasio kesehatan keuangan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang ada minimal itu harus ada namanya laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan rugi laba. Yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan yang biasa disebut dengan CALK. Nah, itu ya teman-teman, harus ada itu. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa memahami, yang penting dicatat dulu penerimaan dan pengeluaran. Nanti kalau memang bisnis kita sudah berkembang dan memang kita akan menganalisa, kita bisa meng-hire ataupun mengajak mahasiswa jurusan akuntansi atau lulusan dari SMK jurusan akuntansi untuk mengerjakan bagaimana cara menyusun neraca dan laporan rugi laba gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa menggaji, ya udah ya sesuai dengan mungkin honor aja gitu. Untuk menyusunkan laporan keuangan, asal ada data transaksi, saya rasa bisa dibuat penyusunan laporan keuangan. Nah, pembahasan terkait rasio kesehatan keuangan akan saya bahas di video terpisah ya teman-teman. Kuncinya adalah pertama, kita harus menghitung segala aktivitas dalam bisnis secara detail, baik dari transaksi paling kecil hingga paling besar. Yang kedua, kita harus fokus pada omset yang harus selalu bertumbuh. Ketiga adalah buka peluang baru, apalagi perubahan tren masyarakat ini sangat cepat sekali berubah, sehingga kita sebagai seorang pengusaha harus bisa mengimbangi hal tersebut dengan kreativitas kita. Yang keempat, disiplin pada biaya atau pengeluaran. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan dalam bisnis. Jangan sampai ada pengeluaran yang dapat merugikan bisnis yang sedang kita bangun ini. Terakhir adalah investasi secara terkendali. Sebagai seorang pebisnis, kita juga harus memikirkan investasi. Salah satu yang bisa digunakan adalah sebagai tambahan modal apabila usaha kita sudah mulai besar nantinya. Oke teman-teman, itu saja ya pembahasan mengenai pengelolaan keuangan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan informasi-informasi update tentang dunia keuangan. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.